Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Insani dari kelas 1B Keperawatan dengan NIM 2214201056 dengan mata kuliah Biomedik, dosen pengampu Nas Imelda R. Kartika SCAP MCAP dari Universitas Merdeka Bukit. Yang pertama adalah anatomi dan fisiologi dari sistem pensyarafan. Sistem syaraf adalah sebuah sistem yang berperan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh seperti berjalan, berbicara, dan bernafas. Semuanya itu diatur oleh sistem neuron syaraf. Fungsi dari sistem syaraf ini adalah yang pertama mengumpulkan informasi dari dalam tubuh keluar tubuh, yang kedua mengirimkan informasi ke otak dan sistem tulang belakang, yang ketiga yaitu memproses informasi dari otak dan sistem tulang belakang. Yang keempat itu mengirim informasi ke otot, kelenjar, dan organ. Selanjutnya yaitu fungsi dari sel syaraf. Yang pertama motorik, membawa rangsangan dari otak dan sistem tulang belakang ke sel syaraf tepi perifer. Yang kedua sensorik, alat indera dari otak atau sistem tulang belakang. Yang ketiga yaitu penghubung, motorik dan sensorik secara bersamaan. Sistem syaraf ini terbagi dua, yaitu syaraf pusat dan syaraf tepi. Yang pertama, sistem syaraf pusat terdiri dari otak. Otak adalah suatu alat pengatur semua alat tubuh yang terletak dalam rongga tengkorak dibungkus oleh selaput otak yang kuat. Bagian-bagian dan kegunaan dari lobus-lobusnya yaitu yang pertama, lobus frontal yang di bagian depan mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, dan emosi. Bagian otak ini juga berperan dalam fungsi intelektual seperti proses berpikir, penalaran, dan pemecahan masalah. Yang kedua, lobus parietal yang di atas tuh mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. Yang ketiga, lobus temporal yang di samping mengendalikan indera pendengaran, ingatan, dan emosi. Lobus temporal kiri berperan dalam fungsi berbicara. Yang keempat, lobus oksipital yang di bagian belakang mengendalikan fungsi penglihatan dan memahami arti kata-kata yang tertulis. Bagian tersebut merupakan terletak pada otak besar yang dinamai dengan cerebrum. Selanjutnya, bagian otak kecil atau cerebellum terdiri dari pons dan medula oblongata. Pons berlokasi di bawah membran, mengandung banyak jalur serabut syaraf berfungsi mengontrol pensyarafan. Dan medula oblongata berlokasi di bawah batang otak. Dia memiliki peran penting mengontrol frekuensi jantung, tekanan darah, respirasi, dan menelan. Otak kecil ini menjaga keseimbangan serta mengatur posisi koordinasi gerakan tubuh. Selanjutnya, sumsum tulang belakang merupakan saraf yang tipis perpanjangan dari sistem syaraf pusat dari otak yang Materi yang kedua adalah tentang kelenjar adrenalin. Kelenjar adrenalin ini adalah kelenjar yang berada dalam otak berguna mengatur hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar lainnya. Jenis-jenis dari kelenjar adrenalin ini yang pertama hipofisis atau pituitari yang mengatur pertumbuhan reproduksi. Di bawah hipotalamus, hormon yang dihasilkan yaitu hormon pertumbuhan prolaktin dan kelenjar master dan lain-lainnya. Akibat dari kelebihan ini yaitu sindrom Cushing, contohnya BB naik. Akibat dari kekurangannya yaitu mudah lelah, mual, dan muntah. Yang kedua yaitu pineal, terletak di bawah otak besar. Hormon yang dihasilkan yaitu melatonin. Akibat kekurangan hormon ini yaitu gangguan haid terganggu, dan akibat kekurangannya gangguan hati dan kelelahan. Yang ketiga yaitu tiroid atau gondok, terletaknya di leher. Hormonnya yang dihasilkan yaitu tiroid. Akibat kelebihannya denyut jantung tidak teratur, dan akibat kekurangannya gangguan mental pada anak. Yang keempat, paratiroid atau anak gondok, terletak di leher di bawah kelenjar tiroid. Hormonnya parathormon mengatur kalsium. Akibat kelebihannya osteoporosis, batu ginjal, dan gagal ginjal. Akibat kekurangannya tegang otot dan nyeri saat haid. Fungsinya yaitu mendukung kekuatan tulang. Yang kelima, timus yang menghasilkan darah putih. Hormonnya limfosit T, terletak di bawah tulang dada dan di antara paru-paru. Akibat kelebihannya gigatome, dan akibat kekurangannya kekerdilan.
Yang keenam yaitu adrenal atau anak ginjal, fungsinya memproduksi berbagai hormon. Terletak di atas depan ginjal, hormon adrenal meningkatkan atau kerja jantung. Terdiri dari 3 zona, yaitu zona glomerulus, zona partisol, dan zona reticulatis. Akibat kelebihan ini yaitu hipertensi dan gangguan kesuburan. Akibat kekurangannya itu gangguan tidur, BB turun, hingga depresi. Selanjutnya yang ketujuh yaitu pankreas, membuat cairan enzim terletak di belakang rongga perut. Hormonnya yang dihasilkan insulin dan glukogen. Akibat kelebihannya badan menjadi lemas, akibat kekurangannya itu mata ketara. Yang ke-8 gonad. Terdiri dari 2, laki-laki dan perempuan. Yang perempuannya itu terletak di ovarium. Hormon yang dihasilkan estrogen dan progesteron. Pada laki-laki terletak pada testis. Hormonnya hormon testosteron. Akibat kelebihannya itu kulit berminyak dan berjerawat. Materi yang ketiga yaitu tentang organ reproduksi pria dan wanita. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang anatomi sistem reproduksi pada laki-laki. Yang pertama terdiri dari skrotum. Skrotum adalah kandung yang berkulit tipis yang mengelilingi testis. Yang kedua yaitu testis. Testis berbentuk lonjong dengan ukuran sebesar buah zaitun dan terletak di dalam skrotum. Testis kiri terletak lebih rendah daripada testis kanan. Selanjutnya, penis. Penis merupakan bagian yang terdiri dari akar yang menempel pada dinding perut. Badannya bagian tengah dari penis, gland ujung penis yang membentuk seperti kerucut, dan lubang uretra, saluran keluarnya semen dan urin. Selanjutnya epididymis. Epididymis merupakan saluran berkelok-kelok sebagai tempat penyimpanan sementara sperma sampai sperma matang dan bergerak menuju vas deferens. Selanjutnya vas deferens merupakan saluran lanjutan dari epididymis dengan panjang sekitar 45 cm. Selanjutnya uretra. Uretra atau saluran ejakulasi merupakan saluran terletaknya di dalam penis. Uretra berfungsi sebagai tempat keluarnya sperma dan sebagai tempat keluarnya urin. Pada laki-laki terdapat 1 saluran dan 1 lubang untuk mengeluarkan sperma dan urin. Selanjutnya vesika seminalis merupakan kelenjar yang menghasilkan cairan sebagai sumber makanan bagi sperma. Selanjutnya kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih di dalam panggul dan mengelilingi bagian tengah dari uretra. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada anatomi sistem reproduksi wanita. Yang pertama yaitu vulva, merupakan organ reproduksi bagian luar yang meliputi tundum labia mayora, labia minora, klitoris, vestibulum, himen, dan perineum. Selanjutnya kita masuk ke bagian dalam, yaitu yang pertama vagina. Terletak di antara kandung kemih dan rektum dan berfungsi sebagai jalannya lahir. Selanjutnya serviks, terdiri dari banyak jaringan ikat, dilapisi oleh 1 epitel kelenjar penghasil mukos bagian dalam. Fungsinya memproduksi lendir atau mukus. Selanjutnya uterus, yaitu jaringan otot yang terkuat terletak di pelvis minor antara kandung kemih dan rektum, berfungsi untuk tempat perkembangannya zigot. Selanjutnya yaitu ovarium, menghasilkan sel geminal dan mensitesis, fungsinya tempat bertemunya sel sperma dan sel telur. Yang terakhir yaitu tuba falopi, panjangnya 12 cm dan diameternya 3-8. Materi yang keempat yaitu sistem perkemihan. Sistem perkemihan yang pertama tentang anatominya terdiri dari ginjal. Ginjal itu adalah organ yang bekerja secara terus-menerus. Fungsinya yaitu menyaring darah serta membuang urin dari dalam tubuh. Ginjal ini terletak di belakang perut, yaitu di bawah tulang rusuk. Yang kedua, ureter, yaitu 2 tabung tipis yang berada di dalam panggul. Fungsinya yaitu membuang urin dari ginjal ke kandung kemih. Ginjal memiliki organ ureter hampir 10-15 detik. Ureter ini mengosongkan urin dari kandung kemih. Selanjutnya kandung kemih. Kandung kemih itu berfungsi menahan urin sampai kita siap untuk mengeluarkannya. Kandung kemih ini berbentuk segitiga, terbuat dari otot, mempunyai rongga dan bentuknya seperti balon.
Yang keempat, uretra. Uretra ini adalah pembuangan akhir dari urin dan sperma pada laki-laki. Fungsi dari sistem perkemihan ini diantaranya menyaring darah, memisahkan racun yang tidak dibutuhkan dari tubuh, serta menyimpan dan membawa urin keluar dari tubuh. Fungsi utamanya itu adalah membantu proses pembentukan urin dengan menyaring sisa pembuangan tubuh dan air berlebih dari darah. Selanjutnya, materi kelima yaitu tentang sistem pernapasan atau respirasi. Organ-organ pernapasan ini terbagi menjadi dua, yaitu pernapasan atas dan pernapasan bawah. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang pernapasan atas. Pernapasan atas itu terdiri dari yang pertama hidung. Hidung itu ditunjang oleh tulang rawan dan pangkal hidung ditunjang oleh tulang nasalis. Rongga hidung dibagi menjadi dua, kanan dan kiri, oleh septum nasalis. Rambut-rambut hidung yang kasar bertujuan untuk menyaring debu-debu dari serangga. Fungsi hidung terdiri dari bekerja sebagai saluran pernafasan, sebagai penyaring udara dan debu. Yang kedua itu mulut. Yang ketiga faring. Faring disebut juga dengan persimpangan karena merupakan jalan pernafasan dan jalan makanan atau saluran pencernaan. Yang keempat yaitu laring. Laring terdiri dari 5 tulang rawan. Yang pertama kartilago pteroid itu 1 buah, kartilago ariteroid itu 2 buah, kartilago cricoid itu 1 buah, dan kartilago epiloccus 1 juga. Laring merupakan di mana letaknya pita suara. Pita suara terbagi menjadi 2, yaitu bagian atas pita suara tidak mengeluarkan suara disebut verticularis. Yang kedua, bagian bawah adalah pita suara sejati yang membentuk suara disebut vokalis. Selanjutnya kita ke pernapasan bawah yang terdiri dari trakea. Trakea ini memiliki panjang 9-11 cm yang terdiri dari jaringan ikat yang dilapisi oleh otot polos. Di trakea terdapat percabangan bronkus kiri dan bronkus kanan disebut juga dengan karina. Yang kedua itu paru-paru. Paru-paru dibagi menjadi 2, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru dibungkus oleh selaput bernama pleura. Yang ketiga bronkus, merupakan percabangan dari trakea, terdiri dari bronkus kiri dan bronkus kanan. Cabang terkecil bronkus adalah bronchiolus. Di bagian bronchiolus ini terdapat gelembung-gelembung kecil yang dikelilingi oleh jaringan kapiler yang disebut dengan alveolus. Di alveolus terdapat pertukaran oksigen. Selanjutnya macam-macam dari pernapasan. Yang pertama pernapasan perut menggunakan diafragma naik turun. Yang kedua pernapasan dada, di mana saat manusia bernapas terdapat gerakan pada rongga dada mulai dari mengembang sampai kembali ke tempat semula. Baiklah, kita lanjut ke materi 6, yaitu tentang sistem integumen atau sistem kulit. Sistem kulit ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Baiklah, kita masuk kepada lapisan yang pertama yaitu epidermis, merupakan kulit manusia yang paling luar, terdiri atas jutaan sel kulit yang diikat oleh lipid. Lapisan ini berfungsi untuk mensintesis keratin, yaitu protein panjang untuk perlindungan. Secara umum, epidermis bertindak sebagai perlindungan dari air, infeksi, dan hal-hal eksternal lainnya. Pada kelopak mata memiliki lapisan epidermis paling tipis berukuran kurang lebih 0,1 mm, sedangkan pada telapak tangan dan kaki tebalnya 1,5 mm. Di epidermis ini ada 4 sel, yaitu yang pertama keratinosit, sel yang paling banyak jumlahnya dan berfungsi sebagai perlindungan yang tahan air. Yang kedua melanin, pigmen kulit yang menentukan warna kulit. Yang ketiga Langerhans, merupakan respon imun yang melawan virus dan polusi. Yang keempat Merkel, respon sensasi atau reseptor sensorik. Baiklah, kita lanjut yang kedua yaitu dermis, merupakan lapisan tengah yang di bawah epidermis yang memiliki banyak fungsi. Lapisan ini terdapat beberapa komponen seperti akar rambut, tepi syaraf, pembuluh darah, dan kelenjar keringat. Fungsi dari lapisan dermis ini adalah mengatur suhu tubuh, membuang kotoran, membuat kulit halus dan lembut, dan membantu ketahanan terhadap air. Selanjutnya kita lanjut pada hipodermis, yaitu lapisan terdalam kulit manusia yang terdiri dari atas sel lemak dan syaraf tepi, pembuluh darah, dan pembuluh getah bening.
Fungsi-fungsi dari hipodermis ini yaitu penahan terhadap benturan organ dalam, memberi bentuk tubuh, mempertahankan suhu tubuh, menyimpan cadangan makanan energi, dan memproduksi hormon leptin. Perubahan warna kulit atau struktur kulit manusia juga menjadi indikator kondisi medis. Misalnya, kulit pucat berarti kurangnya sel darah merah, dan kulit kekuningan berarti seseorang menderita hepatitis. Beberapa penyakit pada kulit yaitu dermatitis, melanoma, campak, bisul, dan kudis. Tahapan-tahapan dari penyembuhan luka yaitu tahap hemostasis pembekuan, inflamasi peradangan, proliferatif pembekuan jaringan baru. Baiklah, kita lanjut ke materi 7 yaitu tentang sistem muskuloskeletal yaitu rangka dan otot pada manusia. Baiklah, langsung saja kita ke 3 tipe jaringan otot. Yang pertama yaitu otot polos, berbentuk seperti gelendong, inti sel hanya satu, terletak di lengan. Ciri-ciri dari otot polos itu yaitu serabut otot berbentuk spindel, kontraksinya kuat dan lambat. Struktur miokropis otot polos yaitu sarkoplasma, miobril yang disusun miofilamen. Jenis otot polos ini ada dua yaitu otot polos ganda dan otot polos unit tunggal. Selanjutnya otot lurik atau otot rangka, berbentuk panjang, inti sel banyak dan terletak di tepi serta memiliki bagian terang dan gelap. Ciri-ciri dari otot rangka ini yaitu serabut otot sangat panjang, setiap serabut memiliki banyak inti dan kontraksinya sangat cepat dan kuat. Selanjutnya yaitu otot jantung, mirip dengan otot lurik tapi intinya hanya satu dan terletak di tengah dan hanya terdapat pada jantung. Otot ini bekerja secara terus-menerus tanpa berhenti tetapi punya masa istirahat yaitu setiap kali berdenyut. Jadi, inti dari otot ini adalah jaringan yang mempunyai kemampuan khusus yaitu berkontraksi sehingga terjadinya gerakan. Baiklah, lanjut kita pada kerangka. Kerangka adalah rangkaian tulang yang mendukung dan melindungi beberapa organ lunak, yaitu tengkorak skulu, tulang belakang bagian leher cervical vertebra, tulang selangkah clavicula, tulang belikat scapula, tulang dada sternum, tulang rusuk ribs, tulang lengan atas humerus, tulang pengupil radius, tulang hasta ulna, tulang belakang vertebra, gelang panggul pelvis girdle, tulang kelangkang sacrum, koksik cokjik, tulang pergelangan tangan karpal, tulang telapak tangan metakarpal, tulang jari tangan pelanjes, tulang paha femur, tulang tempurung lutut patella, tulang betis fibula, tulang kering tibia, tulang pergelangan kaki tarsal, tulang telapak kaki metatarsal, dan tulang jari kaki phalanges. Selanjutnya masuk kita pada ruas-ruas tulang belakang. Yang pertama terdiri dari 7 ruas tulang belakang servikal, selanjutnya 12 ruas tulang punggung torak, selanjutnya 5 ruas tulang pinggang lumbalis, selanjutnya 5 ruas tulang kelangkang sacrum, terakhir 4 ruas tulang ekor atau cokjik. Baiklah, kita lanjut ke materi 8 yaitu tentang sistem jantung atau sistem kardiovaskuler. Jantung adalah organ penting yang terdiri dari jaringan otot istimewa, bentuknya menyerupai jantung pisang, bagian atasnya tumpul disebut basis cordis dan bagian ujungnya runcing disebut apecordis. Letak jantung. Jantung terletak pada rongga dada sebelah depan bawah antara paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Rongga ini disebut rongga inediasternum. Pangkalnya berada di bawah sternum dan ujungnya berada di sebelah kiri antara kosta 5 dan 6. Kira-kira 2 jari di bawah mamae. Pada bagian ini teraba pukulan jantung disebut ictus cordis. Bagian-bagian dari jantung ada 2 yaitu serambi jantung disebut atrium dan bilik jantung disebut ventricle. Selanjutnya ventricle. Ventricle merupakan rongga jantung yang berfungsi memompahkan darah ke seluruh tubuh, sedangkan atrium merupakan rongga jantung tempat menampung darah kembali ke jantung. Baiklah, yang selanjutnya 4 ruang jantung. Yang pertama serambi kanan atau atrium dextra menerima darah yang mengandung CO2 dari seluruh tubuh.
Selanjutnya serambi kanan atrium sinistra menerima darah yang mengandung O2 dari paru-paru. Selanjutnya bilik kiri ventrikel sinistra memompa darah yang mengandung O2 ke seluruh tubuh. Yang keempat, bilik kanan ventrikel dextra memompa darah yang mengandung CO2 ke paru-paru. Selanjutnya mekanisme peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil terdiri dari bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, dan serambi kiri. Sedangkan peredaran darah besar yaitu bilik kiri, arteri tubuh aorta, tubuh atas, tubuh bawah, vena cava, dan serambi kanan. Bisa dilihat pada gambar dan nomor-nomornya. Pada bagian kanan banyak mengandung oksigen dan pada bagian kiri banyak mengandung karbon dioksida. Baiklah, kita lanjut ke materi 9, yaitu tentang sistem hematologi. Sistem hematologi tersusun atas darah dan tempat darah diproduksi, termasuk sumsum tulang dan nodus limfa. Darah adalah organ khusus yang berbeda dengan organ lain dan berbentuk cairan. Darah merupakan cairan tubuh yang terbentuk dari jaringan hidup, mengalir ke seluruh bagian tubuh melalui komponen jaringan pembuluh darah. Darah memiliki fungsi penting bagi kesehatan manusia. Salah satunya yaitu memasok zat-zat penting ke seluruh tubuh seperti hormon, oksigen, dan gula. Baiklah, yang pertama yaitu sel darah merah atau eritrosit adalah yang paling melimpah dalam darah, sebab sel tersebut terhitung sekitar 40-50% dari volumenya. Secara sederhana, eritrosit berbentuk seperti donat, tapi tanpa lubang di tengahnya. Produksi sel darah merah dikendalikan oleh eritropoietin, yaitu hormon yang diproduksi oleh ginjal. Namun eritrosit tidaklah memiliki nukleus layaknya sel tubuh kebanyakan, sehingga dapat dengan mudah berubah bentuk. Sel darah merah mengandung protein khusus yang disebut sebagai hemoglobin. Hemoglobin sendiri berperan penting dalam membantu mengalirkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan kemudian mengembalikan karbon dioksida dari tubuh ke paru-paru sehingga dapat dihembuskan. Selain itu, hemoglobinlah yang membuat darah tampak merah. Yang kedua yaitu sel darah putih. Sel darah putih atau leukosit berfungsi penting dalam melindungi tubuh dari infeksi. Namun sel darah putih jumlahnya lebih sedikit bila dibandingkan dengan sel darah merah, yaitu hanya terhitung sekitar 1% dari total darah keseluruhan pada tubuh. Sementara itu, jenis sel darah putih yang paling umum adalah neutrofil, merupakan sel dengan respon cepat dan menyumbang 55-70% dari jumlah sel darah putih. Setiap neutrofil hidup kurang dari sehari, sehingga sumsum tulang akan terus-menerus memproduksinya agar dapat memperlindungi diri dari infeksi. Tersebut terdiri dari dua, yaitu limfosit T dan limfosit B. Baiklah, kita lanjut ke nomor 3, yaitu plasma. Plasma yaitu komponen darah cair disebut dengan plasma dengan campuran antara lain gula, lemak, protein, dan garam. Plasma tersebut adalah komponen yang berperan mengangkut sel-sel darah ke seluruh tubuh bersama dengan berbagai zat lainnya, misalnya seperti nutrisi, antibodi, zat protein, pembekuan hormon, hasil limbah tubuh, serta protein yang membantu menjaga keseimbangan cairan di tubuh. Selanjutnya yaitu imun. Imunitas atau kekebalan adalah kemampuan organisme multisel untuk melawan mikroorganisme berbahaya atau mempertahankan organisme untuk melindungi tubuh dari pengaruh biologis luar dengan mengenali dan membunuh patogen. Imun terdiri dari dua, yaitu imun aktif dan imun pasif. Imun aktif itu antibodi diproduksi dari tubuh secara alami dan buatan yang alaminya setelah terinfeksi penyakit seperti antibodi cacar, yang buatan dari luar tubuh setelah vaksinasi seperti vaksin.
Imunitas pasif tuh antibodi diproduksi dari luar tubuh secara alami, antibodi dari orang lain seperti ASI plasenta, dan buatan antibodi dalam bentuk serum seperti serum antibisa. Baiklah, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan diproses secara mekanik maupun kimia. Baiklah, dari gambar ini merupakan sistem pencernaan yang terdiri dari yang pertama mulut. Fungsi utama mulut adalah untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya cukup kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut. Di dalam mulut ini terdapat lidah yang berfungsi untuk membantu menelan makanan. Yang kedua yaitu kerongkongan. Fungsi kerongkongan memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan dapat melakukan peristaltik. Yang ketiga yaitu lambung. Fungsi lambung untuk memecahkan makanan dan mencampurnya dengan asam dan enzim. Alat pencernaan yang berbentuk kantung dinding lambung tersusun dari otot-otot yang memanjang, melingkar, dan menyerong. Proses hancurnya makanan di lambung yaitu 6-8 jam. 4 yaitu usus halus, fungsinya menyerap sebagian besar nutrisi yang ada dalam makanan. Lambung melepaskan makanan ke dalam usus 12 jari duodenum yang merupakan bagian pertama dari usus halus. Yang kelima yaitu usus besar, fungsi utamanya adalah menyerap air dari feses. Usus besar ini terdiri dari kolon ascendens bagian kanan dan kolon transversum bagian tengah, kolon descendens kiri, yang terakhir kolon sigmoid berhubungan dengan rektum. Yang terakhir yaitu anus, fungsinya untuk mengeluarkan feses dari dalam tubuh. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang peta konsep metabolisme. Yang pertama katabolisme. Katabolisme ini fungsinya menyediakan bahan baku suatu proses sintesis yang dilakukan oleh molekul lain dan menyediakan energi yang akan diperlukan saat aktivitas sel berlangsung. Sedangkan anabolisme itu adalah suatu proses pembentukan yang berkebalikan dengan katabolisme. Dari peta konsep ini kita bisa melihat bahwa arahan atau tahap-tahap selanjutnya dari metabolisme tersebut. Sekian penjelasan materi anatomi dari saya. Tugas ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir biomedik pada semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.